Menjadi tuan rumah, Garuda Muda siap untuk angkat piala. Mampukah Garuda Muda ataupun Timnas Indonesia U23 ini menyelesaikan misinya untuk menjadi juara? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bersama kami. Sudah ada Bung M. Nigara selaku wartawan olahraga senior dan juga pengamat sepak bola. Selamat malam Bung, terima kasih sudah waktunya bersama kami. Selamat malam. Dan juga sudah ada Mas Ferry Fitriansyah, Erwin Fitriansyah yang saat ini sudah bersama kami selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Mas Erwin. Selamat malam. Ya, tentunya ini kita menjadi pembahasan yang sangat penting. Menang adalah harga mati bagi Indonesia untuk bisa menjadi juara. Tapi kita ingin tahu di atas kertas Bung Nigara, ini seperti apa Indonesia melawan Vietnam? Jujur saya katakan berat. Pertandingan malam ini sangat berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemarin saya bilang hanya 2, padahal 3 sebetulnya. Melawan Malaysia, melawan Thailand, melawan Vietnam. Itu seperti ada sesuatu yang mengganjal gitu karena persaingan. Dan kita dianggap musuh bersama oleh ketiga negara ini sehingga effort kita harus lebih untuk bisa mengalahkan mereka gitu. Tapi apapun juga sebagai warga negara, saya ini jadi agak lucu nih ya. Sebagai wartawan harusnya netral, tapi saya nggak mau netral. Saya berpihak kepada tim nasional kita. Betul. Saya berharap sekali bahwa malam ini kita bisa menangkan pertarungan. Saya nggak penting berapa skornya, yang penting kita bisa menangkan pertarungan. Bagaimana jalannya? Inilah yang harus kita bicarakan. Berat dan sangat berat. Berat dan sangat berat. Bu Renwin, jika kita ketahui bersama, ini sudah 2 kali Vietnam menang, tapi rasanya Vietnam masih haus untuk meraih kemenangan yang ketiga kalinya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, Vietnam ini kan juara bertahan. Ya, 2 kali mereka di edisi terakhir itu mereka juara. Sebelumnya 2019 Indonesia yang juara. Jadi Vietnam ini kalau misalnya juara lagi mereka hat-trick. Tapi kalau Indonesia yang juara malam ini semoga ya Indonesia bisa memutus dominasi itu dan kembali menjadi juara setelah terakhir 2019. Ya, memang Vietnam ini merupakan lawan yang paling berat. Ya. Selain karena pertandingan final, Vietnam ini pemain-pemainnya ada sekitar 4 atau 5 yang punya pengalaman bermain di tim nasional senior mereka, itu sudah banyak. Kaptennya itu sudah sekitar 21 atau 22 kali main bersama tim nasional senior Vietnam. Ya, itu yang membuat Vietnam ini menjadi lawan terberat. Thailand berat kemarin ya, sampai harus adu penalti. Tapi sebenarnya Thailand itu sedang tidak stabil juga karena mereka 3 minggu sebelum turnamen dimulai pelatihnya dipecat. Jadi ini pelatih baru Thailand kemarin. Malaysia juga sedang tidak baik-baik saja gitu kondisinya. Tapi sekali lagi ini selain pertandingan final, Vietnam ini secara tim mereka sangat matang. Mereka juara bertahan, mereka sangat matang. Pemain-pemainnya juga punya pengalaman yang cukup banyak main di tim nasional senior mereka. Nah, dengan adanya lawan yang begitu tangguh, Bung Nigara, kita juga ingin mengetahui apa kekuatan dari Indonesia. Siapa saja pemain yang bisa menjadi pemain kunci dari timnas Indonesia U23? Ya, saya berharap Arkan Fikri ya. Arkan Fikri sudah bisa main. Saya berharap itu karena dia cedera setelah lawan Brunei kalau nggak salah setelah lawan Filipina, Bang. Setelah lawan Filipina. Jadi nggak ada Arkan Fikri ini depan agak pincang. Saya berharap dia udah sembuh, udah bisa main gitu. Dengan posisi itu maka kekuatan di depan kita sudah komplit. Ada Raven, ada Hanan, ada Arkan Fikri. Nah, persoalan yang juga masih terus meskipun pada saat lawan Thailand kemarin agak terobati, sebetulnya masih ada jenjang yang kosong nih. Kreativitasnya nggak ada sebelum sampai finishing. Jadi belakang, tengah, di sini nih ada gap nih. Kemarin lawan Thailand sudah terisi tetapi belum penuh. Ya kita berharap kreativitas ini makin tinggi di sini supaya finishingnya lebih terasa lah begitu. Karena caranya biar kreativitas itu tumbuh? Sebetulnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa chemistry-nya ada. Misalnya begini, coming from behind gitu, orang lari di belakang, kalau dia udah kebiasaan dia bisa geser bola gitu. Nah kita enggak, ini anak-anak ini masih mesti ngeliat dulu temennya lari gitu. Itu yang membutuhkan waktu. Tapi apapun juga hasil yang dicapai oleh Van den Berg saat ini, saya cukup angkat topi gitu. Kenapa? Karena baru sebentar bisa kayak gini. Mudah-mudahan diberi waktu yang lama lagi bisa kita melahirkan pemain-pemain yang lebih baik lagi. Begitu, Vidi. Ini artinya tiki-taka antara para pemain ini menjadi suatu yang krusial, tapi kita juga ketahui, Bung Erwin, kita ingin mengetahui dengan adanya aliran bola dan juga transisi dari pemain belakang hingga ke depan ini, apakah Anda melihat ada kekosongan yang tadi disebutkan? Utamanya adalah soal penyelesaian akhir sih ya.
penyelesaian akhir itu kan adanya di depan, ya, di sepertiga permainan akhir, ya, sepertiga pertahanan lawan. Nah, itu yang masih menghadapi Brunei menang 8-0, tapi Brunei itu bukan lawan sepadan kita gitu ya. Dari zaman dahulu senior saya ini juga masih tahu gitu ya. Brunei bukan lawan sepadan kita. Lawan Filipina menang 1-0, tapi dari gol bunuh diri, ya kan. Lawan Thailand juga sangat susah untuk mencetak gol, meskipun akhirnya bisa mencetak gol, skor 1-1 ke adu penalti. Jadi PR terbesarnya sampai menjelang pertandingan final. Lawan Malaysia nggak bisa cetak gol, 0-0 mainnya kan di pertandingan terakhir grup. PR terbesarnya memang soal finishing, soal penyelesaian akhir. Di situ ada Jens Raven, ya, ada Hoki Caraka yang menjadi striker nomor 9, tapi susah sekali mencetak gol. Jens Raven kemarin lawan Thailand cetak gol, tapi dari semua peluang yang banyak itu, kalau misalnya bisa dimaksimalkan, itu ya nggak perlu ada adu penalti, nggak perlu ada perpanjangan, karena banyak sekali peluang yang diciptakan. Jadi aliran bola solid di belakang, ya. Setelah lawan Brunei itu hanya kebobolan ketika menghadapi Thailand. Habis itu mereka nggak bisa mencetak gol, kan kelihatan sekali gitu ya, bagaimana susahnya untuk mencetak gol. Dan sebetulnya tugas mencetak gol itu kan bukan tugas striker aja gitu ya. Utamanya tugas striker, tapi kan pemain dari lini kedua, betul, atau pemain belakang ketika ada bola mati itu juga bisa mencetak gol. Nah, itu yang harus bisa dipecahkan. Dan kita juga melihat dengan adanya pertandingan yang sebelumnya sangat berdekatan untuk timnas Indonesia ini, secara fisik ini pasti kelelahan. Apakah ini juga menjadi tantangan? Hari-hari mereka pasti udah menghadapi hal itu ya. Lah kalau Indonesia harus menghadapi adu penalti kemarin di semifinal. Tapi mungkin sekitar 3 atau 4 hari recovery juga biasanya mereka juga sudah kembali ya. Karena sekali lagi Vietnam pun juga bertanding meskipun nggak lewat adu penalti ya. Vietnam juga bertanding di semifinal. Jadi beda-beda dikit, kecuali kalau misalnya istirahatnya hanya 1 hari atau 2 hari, tapi ini kan lebih gitu ya. Ada faktor kelelahan itu pasti ada, tapi saya yakin dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan sekarang, recovery itu bisa lebih cepat gitu. Di lain pihak, Bung Negara, kita melihat bahwa ini Vietnam melawan Indonesia merupakan lawan yang tangguh. Nah, ini siapa saja pemain-pemain yang harus diperhatikan? Saya kira semua pemain harus diperhatikan karena pola permainan bola seperti sekarang ini kita nggak menonjolkan satu sisi gitu ya. Nah, yang paling tadi saya menyambung Erwin ya, berkaitan dengan Brunei Darussalam. Kita jangan lupa loh, kita pernah ditahan 1-1 oleh Brunei. Iya. Tahun berapa tuh SEA Games yang kita jadi perkara, jadi ada kasus suap di belakang itu. Lepas dari persoalan itunya gitu ya. Tapi naluri untuk bisa mencetak gol itu nggak penting lawannya siapa kalau menurut saya, tapi boleh juga orang berbeda pendapat, itu normal gitu ya. Jadi ada itu, tetapi memang tadi menuju ke finishing, yang mensupport untuk menuju ke finishing ini yang berat gitu. Itu yang jadi persoalan sampai hari ini. Nah, tadi pertanyaan Windy kan kapan ini bisa, dia membutuhkan waktu. Dengan situasi, dengan waktu yang cukup, maka ini akan bertambah. Lalu kita juga pernah adu penalti waktu SEA Games Manila yang kita juara 91 Bang. 91 fisik kita kuat juga. Kenapa? Karena Anatoly Polisin meningkatkan fisik kita. Nah, sekarang anak-anak ini makannya lebih baik. Dan sepanjang sejarah PSSI keuangan yang terbaik ya di sini. Jadi dengan kondisi itu saya berharap tidak ada masalah-masalah yang bisa mengganjal persiapan PSSI. Apalagi sekarang Pak Prabowo itu orang yang paham dengan dunia olahraga, senang dengan sepak bola, punya sekolah sepak bola yang di-create oleh Indra Safri. Artinya dengan begitu banyak fasilitas, harusnya pemain Indonesia ini jauh lebih baik. Tentunya kemenangan yang ada di depan mata ini bukan tidak mungkin kita raih. Kita akan bahas lagi bagaimana dengan adanya peraturan dengan diadakannya VAR sesaat lagi, pemirsa. Pemirsa, tentunya ribuan bahkan lebih supporter Merah Putih menantikan bagaimana laga nanti yang menjadi duel panas antara Indonesia dan juga Vietnam U23. Kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana euforia para supporter Indonesia yang tak sabar untuk menantikan bagaimana pertandingan nanti. Wan Asari, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa, di laga pamungkas Piala AFF U23 yang mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam malam ini tentunya menimbulkan harapan
harapan baru bagi Indonesia, khususnya timnas U23 untuk kembali mencetak sejarah yang pernah diukir pada tahun 2019, yaitu menjadi juara di Piala AFF U23. Dan tentunya di salah satu lokasi nonton bareng yang berada di pusat kota Medan, ini sudah ramai sekali warga kota Medan yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana serunya pertandingan yang akan mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam di final Piala AFF tahun maksud kami U23. Dan saya akan berbincang dengan pengunjung yang ada di sini. Halo Bang Yogi, ini nonton kemari bareng siapa aja nih Bang? Hah? Bareng siapa aja nonton di sini Bang? Bareng. Ya, dengan siapa aja? Keluarga, abang, adik. Bang, gimana dukungan untuk timnas U23 malam ini? Gimana? Gimana dukungan untuk timnas U23 malam ini? Pasti saya mendukung dengan sangat meriah. Kira-kira kalau kita tebak skor, kira-kira berapa untuk antara Indonesia dengan Vietnam? Skor Indonesia menang 2-1. Wah, 2-1 ya. 2-1. Oke, Bang, kira-kira bagaimana prediksi pertandingan yang akan berlangsung malam ini, Bang? Kira-kira siapa yang harus diwaspadai ataupun yang harus diantisipasi pada pemain-pemain dari Vietnam? Mungkin pertandingan akan berjalan sangat ketat ya. Mungkin yang patut diwaspadai pemain Vietnam itu namanya Nguyen. Dia seorang penyerang, itulah yang harus diwaspadai Indonesia. Kemungkinan ini Indonesia menang dramatis. Oke. Pasti menang Indonesia ya Bang ya? Pasti menang Indonesia. Oke, Bang Yogi terima kasih. Saya coba berbincang dengan pengunjung lainnya. Dengan siapa Bang? Nama saya Howard. Oke. Gimana kira-kira dukungan untuk Indonesia malam ini? Indonesia wajib juara. Kira-kira tebak skornya berapa nih? 3-0. 3-0. Ya. Mengikuti pertandingan AFF dari awal nggak kira-kira? Ya, prediksi juara. Ya. Kira-kira bagaimana pertandingan yang akan berlangsung malam ini? Seru nggak? Pasti akan seru. Ini seluruh Indonesia pasti akan semangat nonton Piala AFF ini final. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, Windy dan pemirsa, itu tadi bagaimana keseruan warga Kota Medan yang sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana pertandingan yang akan berlangsung malam ini, laga final yang akan mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam. Tentunya kita sama-sama berharap Indonesia nantinya akan merebut piala seperti tahun 2019 yang pernah dicetak oleh timnas Indonesia khususnya U23. Windy. Suara dukungan penuh diberikan oleh supporter timnas Indonesia U23. Tentunya ini juga perlu kita bahas, Bung Nigara. Jika kita melihat tadi begitu meriah euforia dari para supporter dan juga mendukung penuh para pemain kita Garuda Muda. Apakah ini bisa menjadi motivasi atau justru sebaliknya ini menjadi tekanan bagi para pemain, Bung Nigara? Saya kira enggak. Kalau tekanan enggak. Ini motivasi yang luar biasa. Karena begini, Windy, kita banyak sekali nih di situasi seperti sekarang ya. Perbedaan pendapat, ejek-ejekan, maki-makian. Tapi ketika nonton bola, semua beda. Semua habis, semua konsentrasi ke sini. Jadi sepak bola ini alat pemersatu loh Bang. Sadar gak sih kita gitu loh. Nah saya berharap Pak Prabowo menyadari ini, melihat ini menjadi sesuatu, menjadi bagian yang terpenting untuk dimajukan bersama. Karena kalau kita ini bisa masuk Piala Dunia, rasanya udah selesai tuh semua persoalan. Gitu. Meskipun persoalan fundamentalnya masih harus diselesaikan, tapi kegembiraan ini bisa menghasilkan hal yang positif untuk bangsa kita. Jadi sekali lagi sepak bola adalah alat pemersatu. Iya, Bung Erwin, tadi juga saya sempat menanyakan dengan adanya VAR yang nanti juga akan dilakukan ataupun digunakan oleh wasit. Ini bagaimana dengan aturan ini? Iya, dengan teknologi itu kan harusnya pemain bisa lebih lepas bermain ya. Entah itu kalau ada gol atau enggak, pelanggaran yang harus diberikan kartu merah atau enggak gitu. Tapi sekali lagi pemain bisa lebih fokus dalam bermain ya, tidak ada beban, harusnya tidak ada beban dengan bantuan seperti itu. Dan saya menyoroti dukungan penonton ya. Dukungan penonton itu juga kalau misalnya ada VAR, penonton juga jadi tercerahkan gitu ya. Nggak ada dispute lagi, nggak ada kebingungan lagi kalau ada yang namanya VAR. Karena setelah dipakai di kompetisi liga, itu juga sangat membantu gitu ya. Bukan cuma wasit yang terbantu, tapi pemain juga nggak berani macam-macam lagi. Penonton pun juga nggak berani macam-macam. Malu kalau misalnya udah salah tetap ngotot tuh malu akhirnya. Dan itu
harus menjadi apa ya, pelajaran lah, harus menjadi sebuah pelajaran yang benar-benar dimanfaatkan gitu, teknologi itu. Ya. Meskipun dengan VAR itu kita pernah dirugikan. Kenapa? Ketika lawan Oman. Itu suatu fakta yang nggak bisa terbantahkan. Dirugikan jelas gitu. Karena siapa ya di belakangnya? Ya orang Thailand yang pegang VAR-nya gitu. Jadi itu sesuatu yang apa ya? Ya VAR tetap manusia juga yang meremote yang itu. Tapi kita juga harus menggarisbawahi bahwa Vietnam ini langganannya bermain keras, Bung Negara. Betul. Kenapa seperti itu? Pertama, yang pelatihnya pelatih yang tersisa yang kemarin itu Park siapa namanya? Kim Sang-sik sekarang. Bukan yang kemarin. Park Hang-seo. Nah, kenapa waktu Pak Zainuddin Amali Menpora berdiskusi dengan saya, waktu itu saya staf khusus, berdiskusi dengan saya pilihnya itu daripada siapa sebelumnya, yang sebelum Sintayong 5 apa sih? Dari itulah Spanyol. Jadi saya bilang ini, kenapa? Saya ingat Pak Park itu yang melatih dengan keras gitu. Kenapa? Karena anak Indonesia kalau nggak dikerasin nggak bisa gitu. Ternyata Sintayong hatinya lebih lembut dari orang Jawa. Itu yang jadi persoalan, tipe mainnya tetapnya sama gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Herald Vandenberg ini kita akan lebih berani Nah, kita akan lihat pemirsa bagaimana suasana dan juga persiapan dari supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah ada Putri di sana. Silakan Putri. Ya baik Windy dan pemirsa, benar sekali hari ini adalah final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam yang nantinya akan diselenggarakan di belakang saya ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan Timnas Thailand pada Jumat malam kemarin dengan skor 1-1 dengan gol dari Jens Raven dan kemudian dilanjutkan dengan drama adu penalti dengan agregat kemenangan dari Indonesia 7-6 atas Timnas Thailand. Dan memang tadi open gate sudah dilaksanakan pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, dan menurut informasi yang kami dapatkan ini para pendukung ini sudah berdatangan dari sejak siang hari, dan juga tak hanya pendukung pria namun juga pendukung wanita dan anak-anak juga ikut meramaikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan juga memang pelatih Timnas Garuda Gerald Vandenberg ini juga optimis akan memenangkan pertandingan 90 menit pertama. Namun Gerald menyebutkan bahwa memang jika anak asuhannya nanti harus adu penalti lagi seperti pertandingan Thailand kemarin, maka mereka sudah siap untuk melakukannya. Dan dalam pertandingan melawan Thailand kemarin memang Indonesia berhasil melakukan penguasaan bola hingga 71%, dan ini Windy yang diharapkan saat final malam hari ini Indonesia juga diharapkan bisa melakukan penguasaan bola juga terhadap Timnas Vietnam nantinya. Dan adapun juga Timnas Vietnam atau Golden Star Warriors ini merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh, seperti tadi yang dibilang ini merupakan lawan yang berat, bahkan sangat berat untuk Timnas Indonesia. Jadi kita tidak bisa meremehkan Timnas Vietnam bagaimanapun caranya, namun kita berharap bahwa nantinya pelatih dari Timnas U23 Gerald Vandenberg ini bisa menurunkan komposisi pemain terbaik dan meracik taktik sebaik-baiknya agar bisa menggolkan dari gawang Timnas Vietnam nanti malam hari ini. Dari kesebelasan yang sudah dirilis hari ini ada pemain andalan seperti Muhammad Ferrari, lalu ada Kakang Rudianto, Doni Tri Pamungkas, dan juga Jens Raven. Dan diharapkan Jens Raven juga nanti akan menggolkan kembali gawang dari Timnas Vietnam seperti apa yang ia lakukan pada Jumat lalu ke gawang dari Thailand. Kita berharap Windy dan juga pemirsa hari ini Indonesia bisa menang melawan Timnas Vietnam. Bagaimanapun caranya kita pasti bisa mendapatkan gelar Piala AFF U23 pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kembali kepada Anda Windy. Putri Lestari, kita lanjutkan pemirsa dialog kami Bung Erwin. Nyatanya para supporter ini masih ada kekhawatiran bahwa pertandingan akan berjalan alot nanti Bung Erwin. Iya, pertandingan final dan lawannya Vietnam itu ya. 2 tahun yang lalu Vietnam itu menjadi juara, skornya 0-0 full time, perpanjangan waktu dan adu penalti, menang 6-5 lawan Indonesia di final. Waktu itu mainnya di Thailand dan Indonesia kalah di pertandingan final. Malam hari ini Vietnam ya datang dengan kekuatan yang menurut saya terbaik ya, mereka pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang matang.
Dan di pertandingan babak penyisihan mereka tampilnya cukup meyakinkan gitu ya. Meskipun mereka nggak sempat mengalami kemenangan besar 8-0 lawan Brunei kayak Indonesia gitu. Tapi Vietnam tampil dengan sangat solid sepanjang babak penyisihan, di semifinal menang juga lawan Filipina. Dan sejarahnya memang nggak pernah mudah ya lawan Vietnam itu, entah itu kalau kalah ataupun menang, itu memang sangat sulit belakangan ini gitu ya. Kan kira-kira di era 90-an atau 2000-an awal itu lawan berat Indonesia itu ya Thailand gitu ya. Betul. Thailand, Malaysia gitu. Tapi setelah itu Vietnam dengan perkembangan sepak bolanya, dengan keseriusan mereka membangun sepak bolanya, itu menjadi salah satu negara yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh siapapun di kawasan ASEAN. Ya, tapi kita ketahui bahwa kita adalah tuan rumah, Bung Erwin. Ya, itu bukan jaminan juga sebetulnya ya. Artinya oke, didukung oleh penonton pasti menjadi suntikan semangat gitu. Tapi kan penonton nggak ikut main gitu ya. Jadi tetap Vietnam menjadi lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Itu mindset yang benar-benar harus diingat supaya nggak terlena gitu ya, nggak lengah pemain-pemain Indonesia. Karena potensinya sangat berbahaya kalau misalnya sampai lengah, itu agak berbahaya ya, bukan sangat berbahaya ya, memang bahaya lah ya. Vietnam itu nggak boleh diremehkan. Dengan adanya pertarungan yang akan alot dan juga penuh drama, Bung Nigara, apakah ini akan kemungkinan akan adu penalti lagi? Saya kira enggak. Saya kira enggak ya. Saya kira pertandingannya akan 90 menit. Tapi tentu sekali lagi saya berharap tim kita yang menang. Saya berharap itu berapapun skornya gitu. Dan saya pikir ini nggak akan adu penalti gitu ya. Ya mudah-mudahan sih betul gitu, mudah-mudahan betul ya. Gitu. Kenapa? Karena Vietnam juga keras, kita juga keras, nggak mungkin nggak gitu. Saya cuma ingat begini, Vietnam pertama kali main di Indonesia itu tahun 80-an. Itu kalau Windy tahu, kaos kakinya beda-beda. Jadi masih, maaf nih, Kamboja ininya robek gitu. Tapi kenapa Vietnam bisa maju? Mereka serius, kita nggak pernah serius. Kita juga serius, Bung Nigara. Sekarang baru serius nih. Makanya kenapa manggil pemain-pemain yang dari luar gitu, Indonesia yang dari luar dipanggil, karena kita nggak serius gitu. Kita nih harusnya udah bisa ke Piala Dunia kok. Dari tahun 70 kita udah bisa ke Piala Dunia. Tapi kenapa kita enggak gitu? Mereka yang bisa menjawab. Saya nggak bisa. Saya hanya bisa menganalisa, oh begini loh gitu. Tetapi nggak perlu saya omongin gitu. Nah, sekaranglah saatnya anak-anak ini punya potensi untuk bisa maju. Apalagi Asia punya jatah 8,5 tiket. Dengan posisi seperti itu, maka peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat besar. Iya, gitu. kita doakan seperti itu. Tapi Bung Erwin, jika kita membahas masalah strategi ini, kita ketahui bahwa pola yang sering dimainkan oleh Vietnam ini masih sama. Mereka cenderung lebih menyerang, all out. Tapi kita juga memiliki strategi yang justru baru dibandingkan 2023. Jika kita bandingkan dulu kita menelan pahit kekalahan, kini mungkin akan berbeda hasilnya, Bung Erwin. Iya, pelatihnya kan beda sekarang ya. Cuma yang harus diingat adalah gini, ini tim, oke, pemain-pemainnya banyak yang sudah bermain sejak di level junior, U20 atau sebelumnya mereka sering bertemu di timnas. Tapi dengan pelatih Gerald Van den Burg, ini kan belum terlalu lama mereka latihan ya. Belum terlalu lama dipimpin oleh Coach Gerald gitu. Nah, yang harus diingat adalah dari pertandingan pertama, ini tim nggak pernah menjalani uji coba internasional. Setelah ditangani oleh pelatih Gerald. Belum cobanya sempat, ya, belum sempat. Jadi belum terlalu lama, uji cobanya internal aja. Pertandingan lawan Brunei, pertandingan pertama, itulah uji coba. Itulah uji coba internasional luar biasa, dalam turnamen. Meskipun chemistry-nya belum terbangun tapi sudah masuk final. Kita juga akan mengetahui bagaimana suasana langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah terhubung bersama kami Effendi Ghazali. Selamat malam Bung Ege. Windy dan Erwin, ini sedang lagu kebangsaan tapi lagu kebangsaan dari Vietnam. Ya, harus ditinggal. Ya, sekarang ini sedang didengarkan lagu kebangsaan dari Vietnam. Laga ini akan mulai beberapa menit lagi dan juga kita akan membahas kembali Bung Nigara. Tentunya persiapan ini sudah dilakukan secara maksimal. Tapi yang tadi kita perlu garis bawahi dengan permainan yang sampai dengan saat ini latihan belum lama. Pelatih juga baru tapi sudah masuk final, ini luar biasa Bung Nigara. Makanya
Tetapi jangan ini menjadi sesuatu beban karena wah dia bisa nih gitu. Bukan itu gitu. Kenapa? Karena kita masuk ke final pertama memang anak-anak mainnya lumayan. Ketemu juga dengan Brunei, kemudian dengan Filipina gitu kan. Kemudian dengan Malaysia kita bisa draw, kita sampai final. Dan pertandingan sesungguhnya adalah kita melawan Thailand kemarin. Itu pertandingan menurut saya pertandingan yang sesungguhnya dan kita bisa menang adu penalti. Nah, dengan kondisi seperti ini saya berharap betul bahwa Van den Berg ini terus diberi kepercayaan untuk bisa menangani tim ini dengan waktu durasi yang lebih panjang lagi sehingga ini bisa mengantarkan menjadi yang lebih baik begitu. Begitu Windy. Dan juga kita ketahui Bung Erwin bahwa sampai dengan saat ini jika kita lihat dari Thailand kemarin memang kita agak sulit ya untuk mencetak gol. Tentunya ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dipahami betul bagaimana kita bisa unggul terlebih dahulu. Apakah ini menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia? Ya, kalau bisa mencetak gol terlebih dahulu tentu sebuah keuntungan ya. Tapi masalahnya kemarin-kemarin kan memang susah untuk mencetak gol. Dan itu PR terbesarnya sampai dengan pertandingan final. Kita berharapnya ini tim semakin progresnya semakin baik ya. Dari pertandingan pertama sampai ke final, perbaikannya mudah-mudahan bisa atau cukup untuk mengantar tim Indonesia menjadi juara. Tentu juara adalah harapan kita semua. Tapi yang harus diingat adalah tim ini harus dipersiapkan ke kualifikasi Piala Asia U23 nanti Oktober main. Lalu tim ini juga disiapkan untuk ke SEA Games di akhir tahun. Jadi perjalanannya itu masih panjang. Turnamen ini baru awal. Jadi jangan dijudge, jangan dihakimi. Apapun hasilnya di pertandingan final itu yang harus kita ingat semua. Supporter harus ingat, realistis bahwa ini masih dalam proses gitu, masih dalam progres karena step-stepnya seperti itu. Nanti Oktober kualifikasi Piala Asia U23, Desember ada SEA Games. Iya, membahas masalah rotasi pemain seperti apa, Bung Erwin? Starting line up sudah keluar, Arkan Fikri nggak main. Ini kurang lebih formasinya mirip sekali dengan ketika menghadapi Thailand ya. Ada Ardiansyah di belakang, Kakang, Kadek Ariel, ada Ferrari nggak main di pertandingan lawan Thailand, nggak main dari awal. Ada Frankie Misa, Robi Darwis, Dominikus Dion, Donitri Pamungkas, Hanan, Rahmat Arjuna dan Jens Raven. Kurang lebih mirip, tapi sekali lagi pemain seperti Arkan sama Tony Firmansyah di lini tengah nggak main. Mungkin karena memang belum terlalu pulih ya dari cedera. Cedera, ya. Ya, ini melihat susunan permain yang tadi telah disebutkan seperti apa, Bung Negara? Ya, harapan. Ini cuma harapan aja jadi. Karena saya terus terang, Arkan itu menurut saya punya naluri yang luar biasa untuk membantu ketajaman tim ya. Tapi kemudian ternyata masih belum bisa dimainkan, ya mau diapain lagi gitu ya. Terus saya kira Prof. Effendi Ghazali udah selesai tuh lagu kebangsaan. Coba kita tanyakan langsung kepada Bung Ege, apakah sudah bisa tersambung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung Ege? Ya, saat ini kita juga masih terus mencoba ya, Bung Negara untuk menghubungi Bung Ege. Tapi ini Windy yang seru nih gini, saya, Erwin, Ege ini sama-sama dulu kandangnya satu di tabloid bola. Itu jadi itu. Jadi pemikirannya tentu kita sama, tapi saya pun yang tidak tabloid bola pun juga tetap sama. Kita menginginkan Indonesia juara. Nah, ini kan kita melihat pengalamannya untuk Garuda Muda tentu masih panjang perjalanannya. Tapi kita juga ada harapan dari supporter agar Indonesia menjadi juara karena sebelumnya itu kita tidak juara dan melawan Vietnam itu rasanya kita belum pernah menang di negara. Ya, jaga saya nyambung tadi Erwin ya. Jadi saya kira jangan jejak apapun hasilnya ya, meskipun kita tidak berharap kalah, tapi kalaupun itu terjadi janganlah di judge gitu ya, jangan dimaki. Tapi saya salut kepada penonton dan penggila sepak bola Indonesia ini udah tahu. Cuma ada pengamat yang punya yang agak berbeda. Sebetulnya itu sah-sah aja, nggak ada masalah gitu. Sepanjang pemain jangan terpengaruh untuk itu. Dan PSSI nggak terpengaruh itu. Dulu PSSI itu kupingnya tipis. Kalah kemudian terus dicecer wartawan, dibubarin timnya. Akibatnya nggak pernah ada tim yang dicetak, ya tim-tim muda yang dibuat oleh PSSI sampai ke titiknya. Di tengah jalan bubar, Itu yang saya sedih. Nah sekarang nih supporter Indonesia udah cinta betul. Jadi kalah dan menang bukan persoalan buat mereka para penonton gitu. Tapi kita ketahui juga Bung Erwin, jika kita menang melawan Vietnam, ini bisa menjadi sejarah bagi timnas Indonesia U23. Ya, karena kan jarang-jarang ya dari Piala AFF U23 ini Indonesia menjadi tuan rumah dan juara. Waktu juara 2019 itu mainnya di Kamboja. Jadi kalau misalnya bisa menang di GBK, ini menjadi sejarah dan tentu
sekali lagi harus menjadi suntikan semangat ya, motivasi karena tim ini perjalanannya masih panjang. Gitu. 2019 siapa pelatihnya? 2019 itu yang kita juara? Luis Mia ya kalau nggak salah ya. Atau Coach Indra Safri. Indra Safri, Indra Safri. Indra Safri 4 kali juara dia. Gitu. Dan kita harapkan dengan coach yang ini kita pun bisa meraih Amin, juara. Kita nantikan bagaimana pertandingannya, pemirsa. Seluruh supporter sepak bola Indonesia akan menyaksikan bagaimana tim Garuda Muda ini bisa meraih juara. Ini yang menjadi salah satu harapan bagi supporter Indonesia dan juga pecinta sepak bola. Tentunya kita selesaikan perbincangan kami. Terima kasih Bung Negara, terima kasih Bung Erwin sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.